Dalam riwayat Imam Hakim, Imam Ahmad pernah ditanya tentang makna dari hadis Ta'ifah Mansurah, maka beliau menjawab seperti tadi, kalau Ta'ifah Mansurah itu bukan ahli hadis, maka aku tidak tahu lagi siapakah mereka. Kemudian Imam Ibn Hibban juga meriwayatkan asar dari Imam Ahmad dengan lafaz berbeda tetapi semakna. 7 dan 8 Imam Ibn Hibban dan Imam Hakim, keduanya telah membawakan dan menyetujui serta menguatkan dan menjelaskan perkataan Imam Ahmad bahwa Ta'ifah Mansurah adalah ahlul hadis, ahli hadis. Kesembilan, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dengan mengatakan dan membawakan sejumlah perkataan para imam bahwa Ta'ifah Mansurah adalah ahli hadis, dan lain-lain banyak sekali dari para imam yang mengatakan dan menafsirkan bahwa Ta'ifah Mansurah adalah ahli hadis. Umumnya mereka, sebagian ulama mengatakan bahwa ada juga dari Mujahid dan lain sebagainya. Namun yang mutaqaddimi dari para imam ahli hadis mengatakan seperti yang saya bawakan di sini, semuanya adalah ahlul hadis. Kemudian saya menjelaskan tentang keutamaan ahli hadis. Kalau sekiranya kita pejamkan mata dengan tidak menghitung-hitung kemuliaan mereka, ahli hadis yang demikian banyaknya, kecuali senantiasa mereka berselawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan lisan dan tulisan, atau dengan lisan saja, yakni setiap mereka menulis hadis mereka berselawat, ada kalanya dengan lisan saja. Jika qala Nabi, mereka tidak tulis sallallahu alaihi wasallam tapi sallallahu alaihi wasallam mereka ucapkan seperti. Ada yang ditulis sallallahu alaihi wasallam dengan lisan dan tulisan. Maka hal itu telah mencukupi dan mewakili untuk menunjukkan kebesaran dan kemuliaan serta ketinggian mereka sebagai orang-orang yang paling dekat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat, insyaallah tabaraka wa taala. Ya, lihat saja Bukhari masuk dalam Ta'ifah Mansurah. Orang dia menegakkan agama Allah, dia meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengumpulkan hadis-hadis sahih. Itu Ta'ifah Mansurah. Al-Imam Ahmad Ta'ifah Mansurah, dan seterusnya dari para imam ahli hadis, dari orang menulis kitab yang 6 dan yang sebelumnya. Itu Ta'ifah Mansurah semuanya. Mereka yang membela agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan sebab mereka maka terpelihara dan terjagalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya terkumpul seluruh ajaran Islam. Jadi sabda-sabda dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani peran mereka, kedudukan mereka sangat besar sekali. Itu ahli hadis, para imam ahli hadis dari zaman ke zaman, ya. Dan kita mempelajari kitab Sahih Bukhari, kita tahu hadis-hadis yang sahih dari sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dari perjuangan beliau yang mencari hadis dari satu negeri ke negeri yang lainnya selama 16 tahun. Bukan pekerjaan mudah. Dan
beliau menyeleksi, mengoreksi, mengkritik, sehingga jadilah sebuah kitab yang tersahih sesudah kitab Allah, mengumpulkan hadis-hadis. Begitu juga teman-temannya Muslim dan lain-lain, bahkan guru-guru mereka Imam Ahmad, Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, dan yang di atasnya lagi Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Imam al-Syafi'i, dan di atasnya lagi mereka semuanya Taifah Mansurah, dan terus diikuti oleh para ulama dari zaman ke zaman di seluruh negeri-negeri Islam tersebar Taifah Mansurah. Oleh karena itu sebagian ulama seperti Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menafsirkan bahawa Taifah Mansurah tidak khusus untuk ahli hadis saja, walaupun tidak syak, tidak ragu lagi bahawa ahli hadis mengambil bagian yang terbesar. Sehingga para imam tadi mengatakan kalau mereka bukan ahli hadis, siapa lagi? Saya tidak tahu. Kalau Taifah Mansurah itu bukan ahli hadis. Belakangan para ulama mutaakhirin sebagian dari mereka bahawa Taifah Mansurah bisa ada di berbagai keahlian para ulama, dari para fuqaha, dari orang-orang yang berjihad, berperang di jalan Allah dan seterusnya. Tetapi mutaqaddimin, kata-kata mereka sepakat. Jadi ada berapa orang, ada baru saya bawakan cuma 8-9 orang, para imam besar semuanya mengatakan mereka adalah ashabul hadis. Dan itu memang terbukti benar adanya perjuangan mereka besar sekali. Mereka di saf terdepan dalam membela dan mempertahankan hadis-hadis Rasulullah SAW. Perhatikan, kalau bukan dengan sebab mereka, kita tidak tahu hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara sunnah nabinya sebagaimana Allah Tabaraka wa ta'ala memelihara kitabnya, karena dua-duanya wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di antara pemeliharaan Allah kepada sunnah nabinya, Allah membangkitkan orang-orang tertentu untuk memperjuangkan dan mempertahankan, menjaga dan memelihara sunnah nabinya. Siapa mereka kalau bukan ahli hadis? Tidak ada yang sanggup menjaga dan memelihara sunnah Nabi kecuali mereka. Mereka mengumpulkan hadis-hadis, mendatangi orang-orang yang mengetahui hadis, meriwayatkannya, menelitinya, mengoreksinya, dipilah-pilah, kemudian mereka menjelaskan keadaan orang-orang yang meriwayatkannya, baik atau tidak baik. Ada hadis yang ditolak, ada hadis yang bisa diterima, ada yang mardud tertolak, ada yang makbul, ada yang makbul, ada yang mardud. Ada rawi yang thiqah, ada rawi yang tidak thiqah, yang dhaif dengan cabang-cabangnya. Siapa? Mereka menanggung kesusahan dan penderitaan yang luar biasa, dicela orang, dihina orang, dituduh menggibahkan para ulama dan lain sebagainya. Ya, dia katakan fulan dhaif, fulan thiqah, fulan begini, fulan begitu. Itu kan perlu kekuatan ilmiah, perlu kekuatan hati. Ya? Itu perjuangan mereka itu luar biasa. Seluruhnya diterangkan yang berkaitan dengan hadis,
tidak terlewat sedikit pun juga. Mereka saling mengisi satu dengan yang lain. Lihat saja mereka, ribuan rawi ruwatul hadis, puluhan ribu dibicarakan oleh mereka, ditulis kitabnya. Dan Imam Al-Bukhari tidak hanya menulis kitab sahihnya, beliau menulis kitab tarikh kabir, sejarah besar tentang keadaan para rawi hadis, walaupun dengan bahasa yang halus sekali, tetapi tajam, tapi dalam maknanya. Termasuk orang-orang pertama yang menulis tentang rijalul hadis, fulan begini, fulan begini, fulan begitu, riwayatnya dari fulan, ini hadisnya, terus ini kitab menakjubkan. Kemudian para ulama lainnya, sehingga tersingkap dan terjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkumpul, dikumpulkan hadis itu, sehingga tidak beredar kesana kemari dari mulut ke mulut, dari satu mimbar ke mimbar yang lain, tidak, tapi dikumpulkan oleh mereka, dicatat satu-satu. Jalan-jalan hadis itu ratusan ribu mereka mencatatnya. Jalan-jalannya itu, makannya tidak sampai segitu. Terus diseleksi mana, dan mereka berjalan kemana-mana, mengelilingi kota-kota besar, kota-kota Islam saat itu, negeri-negeri yang mengarungi lautan Sahara luas. Perjuangannya luar biasa, tidak syak lagi, tidak ragu lagi mereka adalah Taifah Mansurah. Sehingga dikatakan kalau mereka bukan Taifah Mansurah, siapa lagi kalau mereka itu? Siapa mereka itu? Dengan perkataan Imam Ahmad, karena melihat perjuangan mereka yang sangat besar sekali.